Pada pagi ini kami datang, Tuhan, menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau masuk secara pribadi di dalam hidup kami masing-masing. Kuasa Allah bekerja pada pagi hari ini. Buka hati kita di hadapan Dia. Izinkan Dia masuk ke dalam hati kita. Izinkan Yesus menjamah seluruh hati kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini bukan hanya semata-mata rutinitas yang dimana setiap minggu pagi kita datang beribadah di gereja ini. Tapi bila kiranya ketika kita datang ke tempat ini karena kita benar-benar rindu mengalami perjumpaan secara pribadi di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hidupmu. Katakan kepada Tuhan dengan rendah hati, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku membutuhkan lawatan-Mu. Aku membutuhkan kuasa-Mu bekerja di dalam hidupku secara pribadi. Biarkan melalui ibadah kita pada pagi hari ini itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Yesus. Kami mau Tuhan lebih lagi menyembah Engkau pada pagi hari ini. Bukan ibadah yang biasa-biasa saja yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa. Di mana kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau membawa puji-pujian kita yang terbaik. Kita mau membawa hati kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari rasakan Dia ada di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat saya undang untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi membawa korban pujian kita di hadapan Dia. Mari fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
di tempat ini. Mari rasakan kuasa jamahan Tuhan. Mari rasakan kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kelepasan terjadi. Ada kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terjadi kebangunan rohani ya Tuhan, di dalam nama Yesus pemulihan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau diagungkan Tuhan Dalam hati kami masing-masing, Haleluya. Yesus Engkau bekerja. Yesus Diagungkan namamu, kami sukakan hatimu ya Tuhan. setiap kami. Kami memuji namamu, kami sembah namamu ya Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan kuasa-Mu menjamah kami. Lawatan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Engkau Tuhan kami. Yesus Engkau Allah kami yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Engkau Tuhan yang bertahta atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekiranya jika ada yang menghalangi pujian penyembahan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau tengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba Tuhan menghalangi kami untuk lebih dalam lagi memuji menyembah Engkau, pada pagi hari ini kami mau perintahkan keluar dari tempat ini Tuhan. Bila kiranya tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan. Bila setiap kami yang hadir pada pagi hari ini boleh mengalami kuasa lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Jika Engkau ingin dipulihkan Tuhan, mari datang sungguh-sungguh di hadapan Dia. Jika ingin Engkau disembuhkan oleh Tuhan, mari bawa puji-pujian
pujian-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bawa pujian-Mu yang terbaik, bawa setiap pujian penyembahan-Mu dengan segenap hati-Mu, bawa seluruh penyembahan-Mu yang terbaik, bawa puji-pujian-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan, bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu di hadapan Dia. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap jiwa kami Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mari datang lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Dia. Mari rindukan persekutuan yang dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jangan berhenti menyembah Tuhan sebelum engkau dipuaskan oleh Tuhan. Jangan berhenti menyenangkan hati Tuhan sebelum engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan, bawa kami lebih lagi Yesus. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Ya rara papa syakara ya rara mas. Ya rara masyikere ya rara papa syakara ya rara masyikere. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami pada hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap motivasi kami ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Mungkin manusia di depan kami bisa kami tipu Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah bisa kami tipu Tuhan melewat pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami setiap motivasi kami ketika kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Allah tinggal di dalam hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Bertahta atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja yang adil Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang haleluya. Sekali lagi dong buat Tuhan kita yang paling dahsyat, yang paling meriah, sebab Dia adalah Raja mulia, Raja pemenang. Haleluya. Maka setiap ciptaan yang sujud menyembah Tuhan. Mulia
lagi dong buat Tuhan kita sekali lagi. Sebab Dia Raja yang mulia, amin. Kita mau berikan puji-pujian kita yang terbaik bagi Yesus Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau sangat terpuji di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya. selamanya. Amin. Kemuliaannya mengatasi langit
perkara segalanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan Raja di atas segala raja. Nah pada pagi hari ini Tuhan kami membuka hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Allah di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mengubahkan seluruh hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan kami. Aku percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku rasa. Kau turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Haleluya. sanggup Yes, kami percaya melawat Tuhan. seluruh Haleluya. kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Tuhanku ajar, Dalam Kau nama Yesus. turun tangan Haleluya. memulihkanku. Haleluya. Aku percaya Tuhanku
Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit yang ada pada tubuh kami Tuhan, kami hancurkan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau minggu-minggu ini kami memiliki tubuh yang lemah, ada bagian organ tubuh kami yang tidak berfungsi dengan baik, pagi hari ini dengan pujian ini Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai Tuhan datang kedua kali, tetap sama kuasanya. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami memiliki organ tubuh yang sehat, yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari Tuhan, kelepasan, pemulihan terjadi, karena Engkau Tuhan Allah yang sangat besar kuasanya atas kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah menerima pemulihan, kami menerima kesembuhan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Keajaiban terjadi, mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah sembuh, kami telah menjadi sehat, karena kuasa Tuhan kami yang luar biasa. Kami membawa pagi hari ini Tuhan, untuk rencana jalannya operasi Bapak Suhardi, yakin Tuhan boleh campur tangan. Kami bawa untuk setiap para dokter, perawat, rumah sakit yang akan menjalankan operasi Bapak Suhardi, kiranya Tuhan boleh tolong campur tangan, semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Bapak Suhardi terus akan mengalami kesembuhan Tuhan, pemulihan kesehatannya daripada Tuhan. Kami serahkan keseluruhannya Tuhan pagi hari ini, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu pagi hari ini, yang telah memulihkan setiap keadaan kami. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Dan kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Meskipun tadi ya waktu mulai ibadah saya masih mendengar ada suara batuk-batuk ya di belakang. Biarlah kiranya firman Tuhan mulai disampaikan sudah mulai kurang batuknya. Amin. Yang di rumah yang menyaksikan secara langsung, kalau ada bagian tubuh yang sakit tetap beriman di jamah ya. Ya kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaannya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat poster saya bagikan, Pak, kok tentang mengenali Yesus terus Pak. Ada 3 poin besar Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan 2 kali poin dan ini adalah poin yang terakhir ya. Supaya kita benar-benar bisa belajar mengenali Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita percaya Yesus ada bersama dengan kita, wow luar biasa, kita akan melangkah setiap hari penuh dengan kemenangan. Salah satu sifat daripada Yesus dalam kealahannya atau keilahiannya, Yesus kita ya itu maha hadir atau omnipresent, atau juga dia juga memiliki sifat yang lain, maha kuasa, omnipoten, kemudian juga yang terakhir maha tahu, omniscient, kalau tidak salah itu omnisensor ya. Dan dia Allah yang selalu tahu keberadaan kita dimanapun kita berada ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kiranya kita boleh terus mengenali Yesus melalui hadirat Tuhan. Ya. Yang menjadi masalahnya adalah masih banyak orang Kristen di mana kita percaya, ya saya punya Tuhan yang maha hadir, tetapi saya kok nggak merasakan itu. Ya, saya nggak percaya itu. Tuhan Yesus itu maha hadir. Apakah Bapak Ibu percaya enggak kalau Yesus itu maha hadir? Siapa yang percaya angkat tangan? Oke, terima kasih. Yang masih ragu-ragu tidak apa-apa, kita belajar lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Freddy. Ya.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkin beberapa orang Kristen belum menyadari kalau Yesus itu selalu hadir. Tapi kalau kita orang Kristen bisa menyadari betul bahwa Yesus hadir, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, kita akan hidup penuh dengan kemenangan. Kita akan hidup penuh dengan harapan, bukan hidup dilingkupi dengan ketakutan. Kalau kita sadar loh, kita selalu akan meraih kemenangan-kemenangan besar, terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita bersama Yesus. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita nggak menyadari bahwa Yesus itu maha hadir dalam hidup kita terus akan merasakan, kok aku berjalan sendiri ya? Ada masalah ini kok seakan-akan Tuhan kok jauh ya? Dan akan membuat kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan membawa hidup kita ini, putus asa deh. Bahkan yang berakibat fatal itu kita akan merasa hambar kepada Tuhan atau dalam persekutuan-persekutuan ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Saya nggak merasakan, saya nggak percaya Yesus hadir. Nah, beberapa minggu ini Bapak Ibu, kita telah belajar ya supaya kita bisa percaya bahwa Yesus itu hadir bersama dengan kita. Melalui apa? Melalui ciri khas kehadiran Yesus, yaitu damai sejahtera Allah. Amin. Damai sejahtera Allah ini ada sebagai bukti kehadiran Yesus. Jangan ditafsirkan secara menurut pribadi masing-masing ya. Yesus hadir, Yesus ada kok bersama saya. Tafsirannya sendiri saudara. Loh, apa buktinya? Saya merasakan gereng-gereng itu. Bapak Ibu pernah enggak dalam mungkin kacamata kita mengukur kehadiran Yesus dengan rasa gereng-gereng gitu saudara. Mungkin suatu waktu kita bisa seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu hati-hati loh ya. Kita perlu waspada. Yang pasti ciri khas dari kehadiran Yesus adalah damai sejahtera sejati. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi ciri khas, tandanya Yesus hadir dalam hidup kita adalah damai sejahtera. Namun Bapak Ibu bisa dibandingkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Di sana dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa iblis ini dapat memakai ciri khas Allah hadir di dalam tengah-tengah umat manusia. Secara khusus orang-orang Kristen. Dengan apa? Memberikan damai. Bekerja di balik dunia ini. Dan manusia bisa menemukan damai di luar Yesus. Dan mereka merasa puas. Nah, buktinya saya nggak perlu ke gereja. Buktinya saya nggak perlu dekat dengan Yesus. Saya bisa menemukan kedamaian di tempat lain. Hati-hati. Bahwa iblis dapat menyerupai sebagai malaikat terang. Artinya bahwa iblis bisa menjiplak, membuat imitasi damai sejahtera. Nah, selama beberapa minggu ini saya memberikan sebuah perbedaan. Ciri khas dan kualitas damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai dunia ini. Masih ingat enggak ciri khasnya kualitas damai sejahtera dari Allah? Yang pertama apa Bapak Ibu? Ciri khas atau kualitas damai daripada Yesus enggak sama dengan dunia. Yang pertama minggu lalu ya, 2 minggu lalu saya sampaikan. Ciri khas dari damai Yesus Kristus itu dari kualitasnya. Damai sejahteranya memampukan kita dapat tidur nyenyak dalam badai. Yang memiliki sebuah makna. Damai Yesus itu akan memberikan kita ketenangan. Di tengah-tengah persoalan yang gak pernah berhenti silih ganti datang dalam hidup kita. Namun damainya itu bisa membuat kita tenang dan bahkan bisa maju terus. Bisa tetap terus melanjutkan panggilan Allah dalam hidup kita. Namun kalau damainya dari dunia tidak akan mampu bisa membuat kita ini tenang di tengah-tengah badai itu. Ciri khas yang pertama dan kualitas damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai dunia. Damai dunia sementara. Kita pergi ke satu tempat mungkin oke, kita happy-happy. Tapi ketika kita pulang, masalah itu masih ada.
Tetapi kok damai sejahtera daripada Allah, kualitasnya berbeda. Kita akan menerima ketenangan senantiasa. Dan yang kedua, masih ingat? Kualitas damai sejahtera daripada Yesus, yaitu damai sejahteranya mampu menjadikan Allah satu-satunya harta yang paling berharga. Damai sejahtera daripada Allah tetap membuat kita tidak takut, tidak khawatir, meskipun mungkin kondisi keuangan ekonomi kita menurun, Bapak Ibu. Bahkan mungkin hilang. Ini terjadi pada Ayub. Bapak Ibu mungkin pernah ya masih mengingat khotbah saya tentang Ayub. Bagaimana Ayub telah kehilangan 10 anak. Bagaimana Ayub telah kehilangan seluruh hartanya. Bagaimana Ayub kehilangan istrinya karena istrinya meninggalkan dia. Dan bahkan dia pun harus punya sakit borok, saudara. Wah, mengerikan. Tapi ternyata damai sejahtera daripada Allah membuat dia tetap bisa memuji Tuhan dalam kondisi seperti itu. Terpujilah Allah. Inilah damai sejahtera, kualitas damai sejahtera daripada Yesus. Yang tentunya jauh berbeda dari dunia. Mungkin kalau damai sejahteranya dunia membuat kita akan semakin hancur, saudara. Bapak Ibu pernah enggak merasakan, kok hasilnya hari ini sedikit ya, tapi kok tetap tenang, tetap sukacita. Ada enggak yang bisa merasakan itu? Pernah mengalami enggak? Pernah. Nah, itu damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau damai sejahtera dunia, sedikit buat makan berempat kurang ini. Terjadi ngeluh, saudara. Waspada. Itu bukan dari kehadiran Yesus. Ya, jadi sekali lagi ada 2 ciri khas dan yang membedakan damai sejahteranya Yesus yang menunjukkan wujud kehadirannya dengan damai dunia dari kualitasnya. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu membuat kita bisa tenang di tengah badai. Ya, tidak gelisah, tidak cemas, tidak khawatir. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus mampu membuat kita tetap damai. Meskipun kita mungkin pemasukan ekonomi kita turun, keuangan kita sedikit. Tetap damai, saudara. Karena sumber kebahagiaan kita, damai kita bukan kepada itu, tapi kepada Yesus. Inilah damai sejahtera Tuhan. Meskipun kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita. Kita tetap damai sejahtera. Itulah wujudnya, tandanya bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Siap-siap untuk kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar ketika Yesus bersama dengan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan bahas yang terakhir. Ya. Ciri khas dan kualitas damai sejahtera daripada Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang menyalakan kasih di dalam Tuhan. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Pak, menyalakan kasih di dalam Tuhan yang seperti apa? Saya melihat ya di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka kepada yang lain, ini Kleopas dan juga satu temannya tidak disebutkan namanya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Damai sejahtera yang terakhir Bapak Ibu sebagai ciri khas dan kualitas damai sejahtera Allah yaitu membawa kita lebih mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, mendorong kita lebih menyukai firman Tuhan. Nah, sebagai alasannya bahwa yang pertama, kitab suci yang di dalamnya adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, sanggup mengubah hidup seorang menjadi lebih baik. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu kita dituntun enggak untuk suka membaca Alkitab? Ataukah kita males, Pak? Banyak sekali pekerjaan saya, Pak. Enggak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Tapi saya aman, Pak. Saya tetap damai. Waspada. Kalau kita tidak memiliki kehidupan yang menyukai firman Tuhan, konsisten membaca firman Tuhan, itu bukan damai, bukan perasaan nyaman daripada Yesus hadir.
Itu perasaan yang palsu. Jangan mengenali Yesus hadir dalam hidup kita menurut perasaan kita. Perasaan kita ini enggak labil, saudara. Berubah-ubah bahaya. Mari kita belajar mengenali bahwa Yesus hadir nyata dalam hidup kita. Enggak harus dalam bentuk fisiknya, wujud penampakan. Tetapi melalui kehadirannya. Kualitasnya apa? Pak, kenapa Pak ya hari-hari ini Pak? Saya kok dibawa suka menyendiri di kamar, berdoa dan bahkan baca Alkitab. Itu damainya Tuhan Yesus. Dan belajar peka dan tunduk, ikuti saja saudara. Ketika kita menyadari Yesus bersama dengan kita, karena saya tahu Pak, ini damai daripada Tuhan. Dari mana? Karena semakin hari saya semakin mencintai firman Tuhan, bahkan saya taat Pak. Saya malah menghabiskan waktu, saya suka membaca firman Tuhan. Ini damainya daripada Yesus. Dan ikuti saja, maka saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang pertama, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Kitab suci yang di dalamnya ada tulisan, adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, sanggup mengubah hidup seorang menjadi lebih baik. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau bacaan firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Ada amin? Kayaknya dia baru tahu saya Pak. Oke enggak apa-apa, saya beritahu hari ini. Ada sebuah survei, saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu. Laporan dari Legion in American Life mengisahkan bahwa para peneliti menemukan mereka yang sering membaca Alkitab. Jadi lembaga ini mengumpulkan banyak orang Bapak Ibu dan melakukan riset. Menyimpulkan bahwa kemungkinan 50% orang yang suka membaca Alkitab jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Di samping itu mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata di tempat pekerjaan. Wow, luar biasa saudara. Ini survei ya, yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga yang ada di Amerika, Bapak Ibu. Kemudian di penjara Lewis Raymond di Inggris, seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang nabi bertobat setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Dan mereka ini mengatakan saudara, para nabi tadi mengatakan saudara setelah mereka bertobat, Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Ternyata yang di lapas ini yang dimenangkan 600 orang ini, mereka rata-rata pemabuk, peminum-peminum saudara. Dan setelah mereka suka membaca Alkitab, mereka bertobat dan bahkan bisa mengatakan bahwa ternyata membaca Alkitab itu lebih baik daripada mabuk. Wih, luar biasa, perubahannya total saudara. Dan terakhir, artikel terakhir yang saya terima, yang saya baca, surat kabar Washington Times 30 Juli 1996 menuliskan riset yang dilakukan oleh Prof. Dr. Jeffrey Lewin. Ada yang kenal? Enggak ya. Dan Dr. David Larson, kalau David Sutherland saudara kenal. Ya. Bahwa mereka berdua ini melakukan sebuah riset juga saudara. Bahwa apabila orang membaca Alkitab secara kontinu, secara teratur, konsisten, bukan saja baik, itu akan menghasilkan apa? Baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih daripada 500 orang selama berbulan-bulan. Disimpulkan bahwa dari membaca Alkitab secara teratur, tingkat depresi lebih rendah. Jarang yang kecanduan obat terlarang maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, pernikahan. Dan tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Wow. Kalau kita suka membaca firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengalami sebuah mujizat terobosan terjadi. Damai sejahtera daripada Allah yang ketiga ini akan menyalakan kita lebih cinta terhadap Alkitab, kepada firman Tuhan. Kita mau belajar membaca, merenungkan, dan melakukannya. Maka terjadi perubahan hidup. Keluarga kita diberkati Tuhan.
Kerjaan kita diberkati Tuhan. Ini menjadi sebuah eksperimen dan berhasil. Dan firman Tuhan pun juga mengatakan demikian ya. Kita ini belajar ke sana Bapak Ibu bagaimana orang yang hidup kebenaran firman Tuhan maka hidupnya akan senantiasa diberkati. Nah saya akan melihatkan ayatnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi saya percaya Bapak Ibu riset yang dilakukan oleh lembaga dan juga beberapa orang tadi sesuai firman Tuhan ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan Bapak Ibu. Berbahagialah. Apa katakan apa? Berbahagialah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat dan tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang suka melakukan perintah Tuhan, ayat 2. Dan merenungkan apa? Siang dan malam, mereka adalah orang yang berbahagia. Jadi saya percaya dengan hasil riset yang sudah saya sampaikan tadi. Orang itu akan berhasil dalam segala usahanya. Siapa nih? Siapa orang yang berhasil dalam segala usahanya? Orang-orang yang suka membaca firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Lupa hubungannya apa Pak? Orang yang suka membaca firman Tuhan kok terjadi pemulihan, terjadi perubahan pribadi seorang. Saudara jangan tanya saya. Percaya saja ketika firman Tuhan itu benar dibaca oleh seseorang dan direnungkan dan dilakukan, maka orang itu akan mengalami kuasa ilahi. Dan dia akan mengalami perubahan. Beberapa saya menyaksikan saudara ada kisah orang yang benar. Mereka jatuh dalam dosa. Dan istrinya berdoa untuk suaminya ini Bapak Ibu. Dan puji Tuhan akhirnya sang suami ini bertobat. Tapi dia sudah kehilangan pekerjaan. Dia berbulan-bulan hanya apa? Minta maaf. Hanya berjudi saja saudara. Dan tinggal di hotel di Semarang. Selama berbulan-bulan. Akhirnya istrinya berdoa terus untuk suaminya. Suaminya akhirnya bertobat. Apa yang menjadi terobosan terjadi saudara? Kesaksiannya. Bapak ini akhirnya bersaksi. Yang lakukan hanya membaca Alkitab tiap hari saudara. Orangnya masih hidup. Sekarang masih hidup. Dia membaca Alkitab setiap hari. Dan sampai berapa bulan Bapak Ibu puji Tuhan. Usahanya dipulihkan. Menjadi seorang yang berhasil sukses. Di kota ini. Dan sekarang kembali ke Semarang. Mari Bapak Ibu. Biarlah kiranya kita boleh merasakan kehadiran Yesus. Hari-hari ini dengan selalu mengajak kita untuk gunakan waktu suka membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu repot dengan bacaan Alkitab yang terlalu tebal, sekarang sudah canggih. Ada Alkitab yang dalam kemasan aplikasi, ya di dalam handphone, silakan bisa dibaca. Jangan sampai hari-hari ini kita terikat atau terjerumus dengan promosi-promosi dari Facebook, yang pro ya, Facebook Pro, supaya memposting setiap hari 6 kali postingan. Wah, saya lihatin ada orang-orang yang suka tiap hari kok lewat terus, satu hari bisa 6 kali. Posting terus, kenapa ini? Ternyata dia masuk dalam itu saudara, ya ikuti dalam programnya Facebook Pro ya kalau tidak salah ya. Sampai akhirnya orang yang ikut tuh stres saudara, aku mau bikin konten apa lagi? Dan saya juga pernah melihat ada seorang ibu, dia menunggu dagangannya di jalan saudara, di jalan Kapten Mulyono ya. Saya kira ada apa, ini kok ibu joget-joget sendiri saudara, di jalan ramai loh saudara. Dia nunggu dagangannya, saya kira dia sedang berdoa untuk dagangannya, ternyata ada handphone depannya dan dia joget-joget saudara. Mungkin dia juga harus memenuhi persyaratan ya supaya naik pengikutnya kali saudara, dia bikin konten di situ. Mari Bapak Ibu jangan sampai terjebak ya dengan dunia ini yang terus akhirnya menghabiskan waktu kita untuk bikin konten tiap hari. Harus posting 6 kali. Apa enggak stres itu saudara? Sampai kebingungan, orang makan di posting. Orang lagi jalan ke situ aja di posting.
beli sesuatu sampai diposting, saudara. Karena sudah kehabisan kata. Mari, ya kiranya kehadiran Yesus itu nyata. Dengan melihat, ya merasakan, sekarang api kita lebih menyukai firman Tuhan dan merenungkan. Saya percaya Bapak Ibu, berkatnya akan jauh lebih besar. Amin. Daripada menghabiskan waktu joget-joget atau bikin posting yang gak jelas, saudara. Ya kalau ibu mau postingnya silakan untuk berbagi saja deh, buat senang-senang. Ya seringkali saya juga ditawari di Facebook itu. Mengatakan, wah postingan Anda beberapa minggu ini menurun. Dan mulai katakannya kehilangan indah. Saya dalam hati sakarepmu. Mau saya posting sesuka saya kok. Saya pengen berbagi. Ayo lanjutkan lagi kreativitasmu. Mau? Saya bilang nggak mau, saya nggak mau diikat dengan seperti itu posting, habiskan waktu untuk bikin posting, nggak mau saya. Saya kalau posting itu karena ingin berbagi saja, saudara, untuk kesenangan aja. Ya, tapi saya nggak mau habiskan hari-hari untuk bikin kayak sutradara, saudara, bikin film-film pendek, saya nggak mau. Saya mau habiskan ya untuk selalu mencintai firman Tuhan, karena itu adalah salah satu ciri dan kualitas damai sejahteranya itu lebih mencintai firman Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua, kenapa alasannya kita lebih mencintai firman Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu, kitab suci menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Kalau kita bisa merasakan, Pak saya tetap damai Pak, saya tetap merasa nyaman dalam hari-hari ini, meskipun saya nggak membaca firman Tuhan. Atau saudara mulai, saudara saya nggak mulai senang baca renungan itu yang dikirim tiap hari, ya tiap pagi itu ya dikirim, ya skip aja, ya amin, tapi nggak baca total Pak. Rasanya udah hambar. Hati-hati saudara. Berarti kita tidak benar percaya akan kehadiran Tuhan, karena damainya daripada Tuhan menyadarkan kita bahwa firman Tuhan itu menjadi kebutuhan utama manusia rohani kita. Ada orang yang tidak peduli dengan santainya saudara. Menjadi orang-orang percaya, orang Kristen, bahkan naik mimbar, pelayanan. Tanpa peduli, tanpa menyukai firman Tuhan. Wah ini bahaya sekali. Damai sejahtera daripada Tuhan, menyalakan cinta kita kepada kasih Allah. Yaitu apa? Mengasihi lebih cinta kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Dan damainya menyadarkan kita penting sekali untuk selalu menyantap firman Tuhan. Kalau kita nggak makan Bapak Ibu, pasti kita akan gemetar badan kita. Tadi di mobil isi saya bercerita waktu puasa hari Sabtu kemarin, katanya waktu papi suruh saya berdoa itu saya gemetar loh sampai nggak bisa ngomong. Ya baru setengah 12 saudara, sudah gemetar katanya bisa ngomong. Terus tadi juga ngomong bagaimana ya kalau orang yang nggak punya makan, rasa lapar, nggak ada yang dimakan, itu kayak apa rasanya ya? Ya saya dalam hati jawab sendiri, saya nggak pernah seperti itu. Saudara pernah nggak rasa gemetar karena nggak baca firman Tuhan? Ataukah santai aja, Pak saya santai aja Pak, tahunan nggak pernah baca Alkitab, atau baca Alkitab di gereja aja aman tuh Pak, waspada. Itu bukan damainya daripada Tuhan. Dan jangan terlalu pede bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Kalau yang sebenarnya adanya adalah damai daripada iblis yang bekerja. Mari kita pastikan bahwa Yesus bersama dengan saya, yaitu dengan merasakan damainya yang membuat saya selalu jatuh cinta pada firman Tuhan. Mempergunakan waktu untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebutuhan paling utama manusia rohani kita. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, bukan untuk kebutuhan manusia saja. Ya, kita hidup bukan hanya untuk mencari uang pekerjaan saja, mengejar karir saja, tidak, itu maksudnya seperti itu. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada yang lebih penting untuk kehidupan kita. Kalau kita memang memilih untuk kehidupan, mari Bapak Ibu penuhi manusia rohani kita dengan suka membaca firman Tuhan. Dan damai sejahtera daripada Allah akan menuntun kita, menyadarkan kita. Ayo kita makan makanan rohani dengan membaca firman Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya kita dimengerti akan apa yang kita baca. Terkadang kita sulit untuk bisa memahami firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, dalam zaman yang canggih ini,
banyak sekali versi Alkitab. Ya kalau Bapak Ibu kurang paham bahasa Indonesia, Pak, saya bahasa Indonesia kurang lancar, Pak. Nah, lancarnya bahasa apa? Saya bahasa Madura, Pak. Buka aplikasi, versi Madura ada. Pak, saya bahasa Indonesia kurang lancar, Pak. Saya ini orang Batak, Pak. Huras selalu, Pak. Buka Alkitab bahasa Batak. Batak Toba ada. Batak satunya apa ya? Batak Karo pun ada, Bapak Ibu. Silakan supaya Pak bisa lebih mengerti. Kalau belum mengerti juga berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberikan kita hikmat. Dan Bapak Ibu akan diberkati dengan huruf-huruf mati itu menjadi sebuah kekuatan dalam kita. Dan seakan-akan firman Tuhan itu, Alkitab yang kita baca tadi, sedang berbicara kepada kita. Dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Sekarang alasan yang ketiga, kenapa kita mencintai firman Tuhan. Ada orang yang selalu berdoa, Pak, saya pengen punya iman yang kuat, Pak, supaya saya bisa menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Kenapa sih kok damai sejahtera Tuhan mendorong saya untuk saya mencintai firman Tuhan? Karena dari membaca firman Tuhan, saudara memiliki iman yang kuat. Saudara, orang-orang Kristen tidak bisa memiliki iman yang kuat kalau nggak suka membaca firman Tuhan. Kalau hari-harinya bikin konten joget-joget saja, nggak bisa menyebabkan imannya kuat, Bapak Ibu. Mari izinkan kehadiran Roh Kudus, ya, kehadiran Tuhan Yesus, ya, dalam rohnya damai sejahtera memimpin kita untuk mencintai Taurat Tuhan atau mencintai Alkitab, supaya ya iman kita tambah kuat, tambah dewasa, sehingga kita dimampukan melewati masa-masa yang sulit. Nah, sekarang poin yang kedua, Bapak Ibu, damai sejahtera daripada Allah. Ya, tadi membuat kita semakin cinta akan firman Tuhan. Yang kedua, damai sejahteranya menyalakan kembali cinta dalam persekutuan dan saling melayani. Mari kita akan lihat ayatnya di dalam Lukas pasal 23, Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kita lihat ayat perbandingannya di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Alah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Damai sejahteranya menyalakan kembali cinta dalam persekutuan dan saling melayani. Bapak Ibu, Kleopas dan juga murid satunya, mereka meninggalkan Yerusalem dan menuju ke sebuah perkampungan yang namanya Emmaus. Meninggalkan Yerusalem berarti mereka sedang meninggalkan persekutuan dengan para murid Tuhan Yesus, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan tubuh Kristus, meninggalkan semangat kita di dalam pelayanan Tuhan. Ciri khas dan kualitas damai sejahtera daripada Allah itu membangun kita, menyalakan kembali cinta kita akan persekutuan. Membangun kembali, membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Itu damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin terasa, Pak, saya mundur dulu, Pak. Saya enggak mau ibadah dulu. Pak, saya mengurangi jam doa. Pak, saya tidak mau lagi untuk membaca renungan firman Tuhan, mulai males, Pak, dan sebagainya. Kalau tetap Bapak Ibu bisa merasakan puas, Bapak Ibu tetap merasakan tetap damai, percayalah, itu bukan daripada Tuhan. Karena damai daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kualitas cirinya adalah terus memacu kita untuk selalu semangat di dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga tubuh Kristus. Dan semangat dalam pelayanan. Ada amin. Kita perlu Bapak Ibu belajar ya untuk menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi kiranya bisa membuat kita semakin sekarang ini percaya kita berjalan hari-hari bersama dengan Tuhan atau tidak. Jangan berjalan
Tuhan bersama dengan saya, karena dasarnya hanya perasaan. Keliru saudara. Ojo dibanding-bandingke. Ada lagu itu ya saudara. Ojo dibanding-bandingke. Ya jelas beda. Ya jelas beda saudara. Antara damai dunia dengan damai sejahtera Yesus Kristus. Ciri dan kualitasnya berbeda jauh. Kalau damai dari dunia tidak mampu membuat kita dapat tidur nyenyak dalam badan, tidak mampu. Saudara kan tetap gelisah. Mungkin minum obat, malam itu bisa tidur lupa, tapi besok kan bangun. Ingat lagi, stres lagi, depresi lagi. Kalau damai sejahtera daripada Allah memampukan kita dapat tidur nyenyak dalam badai, saudara. Karena sang sumber pembuat keajaiban telah memberkati kita, telah membuka pintu bagi kita, memberikan damai sejahtera buat kita. Ini beda saudara. Yang kedua, damai dari dunia bergantung pada kondisi hidup. Kalau banyak uang, tanggal muda, wah happy saudara. Mukanya penuh dengan ceria, mukanya penuh dengan warna, pink, merah, oranye, lampu merah saudara. Tapi kalau mulai tanggal tua saudara, pucet. Kenapa ini? Wah masih lama Pak, jauh Pak. Tetapi kalau damai sejahteranya daripada Allah mampu menjadikan Allah satu-satunya harta yang paling berharga. Tanggal tua, tanggal setengah tua saudara. Tetap kita damai sejahtera, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu, Pak, saya izin dulu nggak ibadah. Kenapa? Nggak ada uang persembahan. Ya sangat menyedihkan Bapak Ibu. Memang gereja perlu membutuhkan uang untuk operasional. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Persembahan yang paling sejati adalah persembahkanlah tubuhmu. Itu persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau nggak punya uang jangan alasan untuk tidak ibadah. Gereja ini sudah melewati tidak punya uang tapi masih bisa berjalan. Ya, jangan takut. Kalaupun Bapak Ibu mengatakan, Pak saya malu Pak, saya nggak punya uang persembahan, yang lainnya bisa maju ngasih Pak. Bapak Ibu japri saya secara pribadi deh. Tapi jangan sampai, saya nggak ada uang Pak, saya malu Pak, satu keluarga nggak mau ibadah dulu. Hari ini Bapak Ibu, ada nggak ada, mari kita datang beribadah. Karena Tuhan bukan melihat uang. Memang gereja perlu uang, betul. Tetapi Tuhan lebih menghargai hati kita ketika datang menyembah Tuhan. Itu lebih dimuliakan. Saya percaya kalau seandainya gereja ini pemasukan bulan ini hanya 1 juta 1 bulan, gereja tetap bisa berjalan. Amin. Gereja tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tetap maju, mari kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Semangat kita, api roh kita melayani bukan karena kondisi diukur dari uang kita, berapa banyak. Kalau kita ukurannya uang, berarti Bapak Ibu yang datang ini berarti uangnya banyak ini mau datang ke gereja. Kan tidak. Kita datang ke gereja karena kita benar ada damai sejahtera yang mendorong kita. Datang aja ibadah. Saya ingin memuliakan Tuhan. Amin. Ya meskipun keadaan saya di rumah ini dan itu belum selesai, tapi saya mau tetap memuji Tuhan. Itu adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Damai dari dunia memudarkan cinta, persekutuan dan ragu terhadap firman Tuhan. Ya tadi saya sampaikan, kalau dari damai dari dunia ini membuat kita malas ogah-ogahan Bapak Ibu. Bahkan bisa memilih mungkin kegiatan yang bisa ditunda dulu. Kenapa enggak ibadah? Ya karena ada acara ini deh, karena ada itu deh. Ya karena dasarnya apa? Dia tidak menerima damai tadi. Tidak bisa membedakan. Tapi kalau damai sejahtera daripada Allah, menyalakan cinta akan firman-Nya melebihi segalanya. Menyalakan kembali semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Apapun kegiatan di luar saya tunda dulu. Jam berapa acaranya sih? Oh jam sekian, oh saya ibadah dulu. Terlambat, tidak apa-apa deh. Yang penting saya mau ibadah. Itu adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Itu kualitasnya Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika damai sejahtera yang daripada Allah itu ada bersama kita, kita akan menjadi orang yang berubah. Menjadi orang-orang Kristen yang mengalami terobosan yang luar biasa. Kenalilah Yesus. Ya, kenalilah Yesus melalui ciri dan kualitas damai sejahteranya yang memampukan kita melakukan terobosan hidup serta memiliki kehidupan yang berkemenangan
Karena kita tahu melalui ciri dan kualitas damai sejahteranya bahwa Yesus bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu kita memiliki kehidupan yang berubah karena Yesus bersama dengan kita. Jangan sampai kita merasakan damai sejahtera karena perasaan, ya tadi saudara, gereng-gerengan saja. Tapi tidak memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau melangkah dan mengatakan Yesus bersama dengan kita. Jangan sampai saudara, kita akan gagal di tengah jalan. Tapi ketika kita percaya Yesus bersama dengan kita, karena kualitas damainya, membuat kita tetap tenang di tengah badai, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin mencintai firman-Nya. Mari kita melangkah, pasti saudara akan berhasil. Karena yang bersama dengan kita adalah Tuhan kita pembuat keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pertama tadi ya. Kau hadir di sini. Haleluya. Lagu pertama ya tadi. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya di dalam kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Haleluya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ketika Yesus bersama dengan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena kuasa yang tak terbatas ada bersama dengan kita. Ketika Yesus ada bersama dengan kita, kemenangan-kemenangan besar terjadi dalam hidup ini. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana pengenalan kita kepada Yesus selama ini? Apakah Bapak Ibu benar telah mengenalinya secara pribadi? Apa yang saya sampaikan, mengajarkan kita mengenali Yesus tidak harus minta bukti seperti Thomas, bukti secara fisik, bisa memegang bagian tubuh Yesus yang terluka karena bekas disalib.
Kita mengenali Yesus tidak harus melihat bukti nyata, penampakan nyata. Tapi kita bisa mengenali Yesus melalui kehadirannya yang selalu identik dengan damai sejahtera. Namun damai sejahtera Yesus itu berbeda jauh dengan damai yang ada di dalam dunia ini. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus memiliki kualitas yang akan membawa kita senantiasa tetap tenang di tengah badai. Damai sejahtera daripada Yesus akan tetap terus menuntun kita tetap bersandar penuh kepada Yesus sebagai satu-satunya harta yang paling mulia. Meskipun suatu saat apa yang kita miliki diambil Tuhan, kita tetap maju terus berjalan ke depan. Kita tetap terus setia melayani Tuhan, tetap setia dalam persekutuan-persekutuan kepada Tuhan. Karena damai sejahteranya sanggup membawa kita bahwa satu-satunya sandaran kehidupan kita bukanlah apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi kepada Kristus. Damai sejahteranya membuat kita mencintai firman-Nya, membuat kita semakin jatuh cinta kepada kebenaran firman-Nya, membaca, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Dan biarlah kiranya ketika kita menyadari damai daripada Allah itu ada dalam hidup kita, mari kita akan melangkah setiap hari penuh dengan kemenangan. Terjadi terobosan besar dalam setiap kehidupan kita. Karena yang bersama dengan kita bukan perasaan kita saja, tapi yang bersama dengan kita adalah Sang Pembuat keajaiban, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang akan membuat badai akan tenang dan kita bisa menikmati kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini dan belajar peka terhadap kehadirannya melalui damai sejahtera Bapa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk membedakan damai dunia maupun dan juga damai daripada Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh merasa tenang karena Yesus bersama dengan kami. Karena damai-Nya yang begitu nyata Tuhan, yang membuat perubahan-perubahan di dalam hidup kami. Kami boleh semakin mengasihi Engkau. Kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Kami terus menyalakan api kami Tuhan di dalam kesetiaan kami kepadamu. Dan ini biar kiranya menjadi sebuah tanda Engkau bersama dengan kami. Dan kami siap Tuhan untuk menuai kemenangan-kemenangan karena Engkau benar-benar nyata bersama dengan kami. Diberkati jemaat-Mu Tuhan. Dan biar kiranya hari-hari ini jemaat menyadari bahwa Engkau selalu bersama dengan mereka. Karena Engkau telah membawa perubahan-perubahan kehidupan mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh semakin setia dan mengasihi Engkau. Diberkati Tuhan setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita itu tetap tinggal dalam hati kita. Amin. Dan semakin membawa kita untuk lebih dekat lagi. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan untuk melayani kita semua. Membimbing aku pada air tenang.
Engkau telah menjadi sumber kedamaian yang sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Engkau selalu menenggelamkan kami di dalam damai-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah setiap persembahan ucapan syukur kami yang kami bawa karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terimalah setiap korban ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Bila kiranya setiap apapun yang kami bawa itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus Raja di atas segala raja. Kau kuduskan, Kau layakkan setiap persembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati buat setiap tangan-tangan yang sudah dengan penuh kerelaan hati menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah melihat seberapa nilai yang kami tabur Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melihat sikap hati kami yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau lewat taburan kami Tuhan. Kau memberkati setiap taburan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya rumah-Mu ini akan selalu dipenuhi Tuhan. Rumah-Mu ini akan selalu berkecukupan Tuhan. Sehingga gereja ini akan selalu berkelimpahan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mempersembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mengangkat Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Tuti, di mana pada pagi hari ini hamba-Mu bisa duduk beribadah Tuhan. Mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan tidak begitu jelas ditangkap karena kendala pendengarannya Tuhan. Tapi kami percaya itu tidak akan mengurangi kuasa lawatan Allah bekerja kepada hamba-Mu Ibu Tuti Tuhan. Dan kiranya Kau terus Tuhan memulihkan kesehatannya Tuhan, secara khusus pendengarannya. Kau pulihkan Tuhan asam lambungnya, Kau pulihkan semua sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kembali hamba-Mu ini Tuhan minggu depan bahkan seterusnya tidak akan pernah terkendala lagi untuk datang ke tempat ini karena kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan Ibu Muji Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan Ibu Sandra. Kami juga berdoa buat pemulihan Bapak Prengki yang hari-hari ini Tuhan mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Dan ketika hati mereka melekat kepada Engkau, di situ mujizat-Mu akan Kau nyatakan Tuhan. Kami serahkan buat hamba-hamba-Mu ini yang sedang dalam pemulihan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Engkau berikan kepada mereka semua Tuhan. Bila kiranya melalui tubuh yang sehat itu mereka pakai dengan maksimal untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mempersembahkan buat operasi yang dilakukan oleh Bapak Suhardi. Bila kiranya bagian yang akan dioperasi yaitu amandelnya yang akan diangkat, Kau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap para tim medis, para perawat ruangan operasi, bahkan alat-alat yang dipakai untuk menunjang proses operasi ini kami persembahkan, kami kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kami mempersembahkan Tuhan kehidupan Bapak Suhardi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kiranya kami berjalan dengan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Karena Tuhanlah yang membimbing kami Tuhan, Tuhanlah yang menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita meminta penyertaan Tuhan boleh nyata atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan layan hidupku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu bisa angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita,
Berkat persekutuan dengan Roh Allah, Roh Kudus senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita. Mulai pagi hari ini, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Maranatha. Setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Baik, saya ingin memberikan